الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آثر الله وإياكم من النار. Jamaah maghrib isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita dimudahkan melakukan ibadah dan ibadah. Karena ketika azan berkumandang dipanggil hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu tidaklah dijawab dengan yang semisalnya, tapi dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi dipanggil untuk sholat, untuk ibadah, diseru untuk meraih kemenangan, maka dengan jawaban la haula wala quwata illa billah, tidak ada haul, tidak ada upaya, tidak ada daya, wala quwah, tidak ada pula kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memudahkan kita, Allah yang memberikan kita hidayah untuk bisa beribadah kepadanya. Banyak dari orang-orang betul dia beribadah tapi tidak di atas hidayah. Ibadah karena prasangka baik dari dirinya, sementara ibadah itu dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas perasaan prasangka baik. Makanya Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada baik kalian, pada Rasulullah itu teladan yang baik. Ya, Rasulullah merupakan teladan yang baik. Ketika ingin mendapatkan surga Allah, ingin bersama Rasulullah SAW, maka ikutilah ajaran beliau. Ikuti ajaran Nabi SAW. Bukan dengan perasaan-perasaan, bukan dengan prasangka baik, tapi betul-betul mengikuti apa yang beliau bawa. Apa yang beliau perintahkan maka dilakukan, apa yang beliau tidak perintahkan maka jangan dikerjakan. Itulah namanya mengikuti. Jadi ketika Nabi kita tidak melakukannya maka jangan dilakukan. Itu namanya mengikuti. Bukan dengan berprasangka baik melakukan hal-hal yang di luar tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, man istahsana faqad ibtada'a. Siapa yang berprasangka baik dalam ibadah, dia beribadah karena perasaannya. Oh, ini kayaknya bagus ini. Ini kayaknya cocok. Ini kayaknya sebagai bentuk kesyukuran misalnya. Maka kata para ulama, dia telah mengadakan perkara baru dalam agama. Ya. Di antara manusia ada yang seperti itu. Nah, ketika dia merasa bersyukur, dia kadang melakukan ibadah tertentu yang Nabi tidak tuntunkan. Kadang dia karena merasa bersyukur lalu melakukan salat-salat tertentu. Padahal andai kata itu baik, tentu Nabi kita telah mengajarkan. Tentu para sahabat yang paling terdepan, mereka orang yang paling bersyukur kepada Allah SWT. Tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu bukan bangun di atas perasaan, tapi dengan dalil. Ibadah itu bukan dengan sekadar melakukan perintah, tapi juga dengan meninggalkan perbuatan. Ketika Nabi tidak kerjakan, maka jangan pula kerjakan. Itulah namanya mencontoh ya Nabi kita SAW. Jadi jangan ada yang beragama dengan berprasangka baik, tapi berdasarkan dengan dalil. Betul-betul mengikuti Nabi kita SAW. Nabi kerjakan, maka kerjakan. Nabi tinggalkan, maka tinggalkan. Itulah namanya mengikuti. Nah, maka di antara faedah, di antara maksud kita mempelajari kitab ini, itu Kutubun min Asy-Syama'il Muhammadiyah, itu itu jejak-jejak dari kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, adab beliau, agar kita bisa mengikuti Nabi kita SAW.
dalam setiap sendi-sendi kehidupan beliau. Termasuk apalagi masalah perkara ibadah, bagaimana salat beliau, bagaimana tidurnya, bagaimana kesehariannya. Kita berupaya mempelajarinya agar kita bisa mengikutinya. Almar'u ma'a man habba, seorang akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika orang mengaku cinta tentu akan mengikuti. Maka dusta, ya, orang-orang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau mengikuti ajaran beliau. Dusta pengakuan orang-orang mengaku cinta kepada Nabi tapi justru menyelisihi ajaran beliau. Ya, dusta pengakuan orang-orang mengaku cinta kepada beliau tapi justru mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini, menyelisihi tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada pembahasan halaman 16 selesai ya, tentang sifat tidur Nabi sallallahu. Ya, sehingga saya sampai situ terakhir. Sekarang ya pembahasan halaman 17, yaitu qiraatu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa salatuhu, tentang bacaan Nabi sallallahu dan salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah, penuntut ilmu, mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menuduh bahwa kita ini tidak cinta salawat, itu dusta. Bahkan fakta menunjukkan paling banyak bersolawat. Kita lewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat lagi. Kita paling sering membaca hadis Nabi sallallahu, bersolawat lagi. Jadi ya tuduhan yang sama sekali tidak perlu digubris, mengatakan kita ini tidak cinta salawat. Bahkan kita yang paling sering bersolawat, sering sekali membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat lagi. Jadi ya, qiraatul Rasul sallallahu, bacaan Rasulullah sallallahu dan salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya lihat beliau ringkas ya, hanya poin-poin tertentu yang beliau tekankan. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran tersebut dengan tertil, yaitu dengan kaidah-kaidah tajwid, dengan memperbaiki bacaannya, ya, panjang pendeknya, makharij huruf dan seterusnya. Jadi disuruh baca Al-Quran dengan tertil. Dan orang yang baca Al-Quran dengan tertil itu berbeda dengan orang yang tidak membaca dengan tertil. Khairukum man ta'allama Al-Quran wal lamah, sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya, cara bacanya, panjang pendeknya, mempelajari juga bahasa Al-Quran, dan juga mempelajari kandungan Al-Quran, yaitu menuntut ilmu. Maka ini semua termasuk dari mempelajari Al-Quran. Kita belajar agama ini juga mempelajari Al-Quran. Tentunya juga mempelajari bahasa Arab, mempelajari tajwid, itu semua termasuk dari yang menerapkan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Dan juga termasuk lebih lagi membaca Al-Quran dengan baik. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan bagian dari kami siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Jadi termasuk ibadah yang besar adalah seorang belajar Al-Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari kaidah-kaidah membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu merupakan diantara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah merasa malu, wah, saya sudah putih jenggotnya, masa harus belajar lagi, abata. Jadi ya, la yanalul ilma mustahil la mustakbirin, tidak mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ini dua golongan ini. Malu-malu belajar, malu-malu pergi ta'lim. Yang kedua, orang yang mustakbir, orang yang bersombong. Tidak mau dia pergi belajar. Wah, itu sana dulu mantan murid saya itu. Saya ajar di SD, saya ajar di sekolah. Saya lebih duluan belajar daripada dia.
masa saya harus pergi belajar sama dia? Ataukah bahwa dia cuma lulusan Indonesia, lulusan ya pondok kecil dan seterusnya. Nah, dia belum jadi ustadz, bersombong dia belajar. Ini di antara sebagian penyakit orang-orang yang mengaku penuntut ilmu. Ada yang ingin pintar bahasa Arab, nah, tapi maunya dia nanti mau belajar bahasa Arab kalau ustadz yang mengajar. Nah, kalau santri atau cuma muridnya ustadz, tidak mau dia belajar. Nah, ini bentuk kekeliruan. Sementara si ustadznya sibuk sekali, tidak punya waktu. Akhirnya ya dia tidak belajar. Ini keliru ya. Nah, jadi kalau ada yang bisa ajari kita, meskipun dia bukan ustadz, dia sudah mumpuni ilmunya, dia kuasa insya Allah materinya, maka ambillah itu sebagai langkah pertama. Ya, langkah pertama dalam belajar bahasa Arab misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, nanti setelah melewati itu, ada waktu, ada kesempatannya, naik kelas, bisa diajari oleh ustadznya langsung. Nah, ini, jadi jangan pernah bersombong dalam hal ilmu. Nah, belajar, ambil faedah kepada siapapun yang bisa kita ambil faedah darinya. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an tersebut dengan tartil. Jadi perintah untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu tajwid dan yang lainnya, termasuk belajar bahasa Arab dan seterusnya. Yang kedua, kana la yaqra'ul Qur'ana fi aqalla min 3 ayyamin. Itu Nabi sallallahu tidaklah membaca Al-Qur'an itu kurang dari 3 hari. Artinya ya beliau menamatkan dalam 3 hari Al-Quran tersebut. Ya, kalau kita wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin Ramadan ya semangat Ramadan. Tapi lewat Ramadan ya kendor lagi. Ya, hal yang wajar, yang maklum. Cuma jangan sampai hilang hal tersebut. Ini tak terasa ini Ramadan datang sekitar 6 bulan lagi. Dulu para salaf mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan menghadapi Ramadan 6 bulan sebelum datangnya. Tayyib. Apalagi yang imam ini ya siap-siap. Jangan aku dorong-dorong. Ya, tapi ya kesempatannya saling tentu lebih besar insyaallah pahalanya jadi imam daripada jadi makmum. Imam lebih besar. Ya, maka Syekh bin Baz rahimahullah ditanya siapakah yang paling afdal, apakah imam atau muadzin? Ya, muadzin dia menjadi sebab datangnya orang-orang pergi sholat. Luar biasa keutamaan muadzin. Ini muadzin. Jadi dia yang memanggil orang-orang sholat, mengumumkan waktu sholat. Luar biasa keutamaannya. Adapun imam, maka ya dia keutamaan besar. Semakin banyak jamaahnya, yang makmumnya semakin besar pahalanya. Maka beliau ditanya, mana lebih afdal, apakah imam atau muadzin? Maka beliau lama terdiam. Setelah terdiam, beliau menjawab, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam jawabannya, mana paling kuat, mana lebih afdal. Ini menunjukkan keutamaan besar menjadi imam, yang menjadi imam. Tayyib. Yang ketiga, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Beliau Nabi sallallahu itu memotong bacaannya ayat per ayat. Jadi beliau baca alhamdulillahirabbil alamin, diam lagi. Tsumma yaqta'u, lalu tsumma yaqif, lalu beliau berhenti. Beliau baca ar-rahmanir rahim, tsumma yaqif, lalu beliau diam. Jadi baca ayat per ayat. Nah, ini disunnahkan. Tapi bukan berarti terlarang membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Jadi boleh. Ya boleh tidak diwakafkan di situ. Tapi ya boleh juga sunnahnya berhenti ayat per ayat. Ayat per ayat. Yang keempat, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau senantiasa mengucapkan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Quran dengan suara kalian. Dengan suara kalian. Fa inna sautal husna, karena suara yang indah itu yazidul Qur'ana husna. Itu menambah Al-Qur'an keindahannya. Bila Al-Qur'an sudah indah, ditambah dengan orang yang bacanya itu memperindahnya, maka semakin indah Al-Quran tersebut. Yang semakin indah Al-Quran
tersebut. Maka kita butuh untuk belajar ya, belajar kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah-kaidah tajwid dan seterusnya. Tayyib. Khamisan, yang kelima, kana yamuddu sautahu bil Qur'ani madda. Beliau senantiasa memanjangkan suaranya dalam Quran madda, dengan mad. Jadi diperindah suaranya. Ya, diperindah suaranya. Kan ada kaidah-kaidah ya, ada mad muttasil, ada mad munfasil dan seterusnya, ada kaidah-kaidahnya. Ketika dia bertemu nun bertemu dengan ini, dengan tanwin misalnya, ataukah bertemu dengan hamzah dan semisalnya, maka itu punya kaidah-kaidah. Nah, ini kita bahas di sini ya. Nah, intinya pelajaran tajwid, dan mudah-mudahan ya dimudahkan kita buka pelajaran tersebut. Sadisan, yang keenam, kana yaqulu idza sami'a as-sarikh ad-dik, kana yaqumu, beliau itu berdiri apabila mendengarkan as-sarikh, itu suara ad-dik, ayam jantan. Ya, jadi ketika dengar kokokan ayam, beliau bangun untuk sholat. Yang ketujuh, kana yusolli fi na'alaihi, beliau itu ya senantiasa sholat dengan dua sendalnya. Jadi sholat pakai sendal itu disunahkan. Ya, bisa lihat orang-orang tentara itu pakai sepatu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nawawi. Ini bukan perkara terlarang. Jadi sholat dengan menggunakan khuf, ya khuf itu lebih lagi. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki, itu namanya khuf. Dan disunahkan sholat menggunakan keduanya. Adapun yang menyelisihi itu hanya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Jadi beliau senantiasa menggunakan sholat dengan kedua khufnya. Jadi disyariatkan, tidak perlu dibuka. Tapi itu itakan al-makanu, jika tempat tersebut ghair mafrushin, tidak beralas. Ya, kalau Anda di masjid ini pakai sandal masuk, apalagi ada karpetnya, masjid orang lagi, masjid umum di sana, ya nanti akan dipukul sama orang. Jadi ya pikir-pikir juga. Nah, ini dibolehkan ya, soalnya cuma kalau ada karpetnya ya mengerti juga. Ya, jangan juga sembrono masuk masjidnya orang sudah dipel baik-baik, pakai sandal masuk. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim ya, jadi itu disyariatkan. Tayyib. Yang kedelapan, kana idza hazabahu amrun, apabila ada perkara yang menimpa beliau, maka sholat, beliau sholat. Ya, hazabahu ay karabu, yang menimpa beliau. Jadi beliau sholat, menenangkan diri. Dengan sholat sunnah wudu, ya, boleh berwudu ya dengan sholat sunnah wudu, ataupun sholat sholat hajat ya, sholat istikharah dan semisalnya. 9, kana idza jalasa fi sholati, beliau ketika sholat duduk pada sholatnya, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, boleh letakkan kedua tangannya ya di atas kedua lututnya. Kalau duduk, tempatkan tangannya di atas lutut. Ya, ada riwayat itu di atas paha. Jadi boleh di atas paha ataukah di kedua lututnya. Wa rafa isba'ahu al-yumna, dan beliau mengangkat jarinya yang kanan, allati talil ibham, setelah ibham itu telunjuk ya, fada'a biha, dan berdoa dengan hal tersebut. Ya, pada biha. Yang ke-10, kana yuharriku isba'ahu al-yumna yada'u biha, beliau itu menggerak-gerakkan jemarinya yang kanan, berdoa dengannya. Ini biasa lihat orang ya sholat, ketika tasyahud jarinya goyang-goyang. Ini akan kita bahas nanti ya. Saya bacakan dulu. Baik.
Jadi as-sababatu indal julus fi shalah, itu gerakan telunjuknya ketika duduk dalam salat, ketika tasyahud maksudnya. Jadi nanti kita bahas ya hukum menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, bagaimana kedudukan hadisnya. Kalau sini boleh kasih keterangan sahih rahu an-Nasa'i. Nanti kita bahas insyaallah taala. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid. Dan gerakan jari itu lebih kuat dibandingkan besi dalam mengalahkan asyaiton. Dalam membuat syaitan tidak senang, lebih kuat daripada besi. Yang ke-11, kana yada'u yadahul yumna ala yusra ala sadrihi. Beliau juga meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri di atas dadanya ketika sholat. Ini juga ya riwayatnya ada permasalahan ya oleh sebagian ulama. Jadi ada yang mengatakan di atas dada, ada di dada, ada di perut. Ada di perut. Itu semua hadisnya ada permasalahan. Nah, jadi ala kulli hal ini ya posisinya bebas ya, boleh Anda letakkan di atas dada ya ataukah di dadanya. Dada kan seperti ini ya, bukan di leher. Leher nanti ya kelebihan. Di atas dada atau perut atau bawah perut. Nah, posisi tangan bisa pas di atasnya, bisa di sini, nah, bisa juga nah, di sini. Bisa diletakkan, bisa juga digenggamkan. Nah, banyak permasalahan di sini. Ini baru masalah meletakkan tangan di atas tangan kiri. Di mana diletakkan? Bagaimana posisinya? Itu pembahasannya panjang di situ. Bisa nanti kalau kita bahas sifat salat Nabi SAW. Ini kita ringkas ya. Nah, jadi beliau sebutkan ya, beliau Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya fi shalah. Ini saya simpulkan poin sebelah sini ya, umum ya, bisa di atas dada, di bawah perut, atau bebas karena hadisnya semuanya itu ada sesuatu di situ. Yang ke-12 ya beliau kuatkan, beliau berikan penjelasan umum. Innal a'immatal arba'ata, sesungguhnya imam yang keempat itu sepakat ala qauli idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Sepakat semuanya. Apabila hadis itu sudah sahih, maka itulah madhabku. Ini semua imam empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat. Tidak ada yang mengajak untuk taklid, ya ikut-ikutan kepada diri mereka. Tapi kapan ada dalil yang sahih, itulah pendapat mereka. Itulah pendapat mereka. Semuanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang mengajak kepada fanatik madhab. Tidak ada yang mengajak kepada fanatik kelompok, golongan, dan seterusnya. Semuanya mengajak untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza sahhal hadits fa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah jalanku. Itulah jalanku. Maka boleh tambahkan di sini. Karena boleh kuatkan hadisnya. Ya, maka apa yakunu tahriku? Maka menggerak-gerakkan jari itu. Wa wadu'ul yadaini al-sadri, meletakkan tangan di atas dada fi salat, dalam salat, min madhhabihim, dari madhab mereka. Ini boleh golongkan di sini, padahal mereka tidak. Kalau hadis sahih mereka sepakat itu laku, tapi pendapat bahwa menggerakkan jari itu yang benar itu tidak sepakat mereka. Yang tidak sepakat mereka ya. Nanti kita sebutkan siapa yang berpendapat dengan demikian, siapa yang tidak. Begitu pula meletakkan tangan di atas dada. Nah, maka boleh katakan wa huwa min sunani as-shalah. Ini di antara sunnah-sunnah salat. Jadi boleh sini umum ke dalil umum, ucapan umum, lalu beliau sebutkan pendapat yang beliau kuatkan. Ini sebetulnya tidak cocok pada hal tersebut. Nah, harusnya disebutkan tentang pendapat yang bahwa mereka tidak sepakat masalah fikih dalam menggerakkan jari. Yang ke-12, 13, laqad akhadha bi sunnati tahrikil asba'i. Ya, sungguh telah mengambil sunnahnya menggerakkan jemari ini as-sababah, itu telunjuk, fi sholati al-Imam Malik wa ghairuhu. Jadi pendapat Imam Malik ma'ruf ya. Jadi pendapat yang menggerakkan itu Imam dalam mazhab Malikiyah. Begitu pula sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Ini menggerakkan jari. Jadi Malikiyah, sebagian kecil Hanafiyah,
dan sebagian kecil Syafi'iyah. Tayyib. Wa ba'du Syafi'iyyati, sebagian seorang Syafi'iyah rahimahullahu taala, kama fi syarh Muhadzab, sebenarnya dalam syarh Al-Muhadzab lin Nawawi, jadi 3 halaman 454, dzakara dzalika, menyebutkan tersebut muhaqqaqan muhaqqiqu jamil usul. Tayyib. Yang mentahqiq Jami' al-Usul. Nah, yang ke-14, wa qad bayyana Rasulullah al-hikmata, Nabi SAW menyebutkan hikmah min tahrikiha fil hadis al-madhkuri a'lahu. Hikmah dari menggerakkan jemari itu dalam hadis tersebut, itu yang paling tinggi adalah lianna tahrikal asba'i yushiru ila tauhidillah. Karena menggerakkan jemari itu isyarat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sepakat menggerakkan jari menunjukkan tauhid? Saya rasa tidak ya. Sekedar menggerakkan. Apakah menunjukkan tauhid kalau sekedar menggerakkan? Nah, kalau begini satu kan baru isyarat. Tayyib. Wa hadza tahriku, dan gerakan ini asyaddu ala syaitan min darbil hadidi. Ini lebih keras bagi syaitan dari pukulan besi. Li'annahu yakrahu tauhid, karena syaitan membenci tauhid. Maka fa'al muslimi ayyattabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi muslim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yunkiru sunnatahu, dan tidak mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Rahul Bukhari, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, ya, selesai pembahasan beliau. Saya habiskan yang ke-15. Kana yaqidu at-tasbiha bi yaminihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengakad at-tasbih. Jadi zikirnya itu dengan tangan kanannya. Bukan zikir pakai tangan kiri. Ya, tapi dengan mengakad, mengikat. Jadi mengakad itu ya kayak seperti ini kan. Ini mengikat namanya. Mengakad. Ya, jadi ikat. Diketemukan jari dengan jemari itu ketika berzikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Sekarang ya saya kembali tadi ke poin ke-10. Kana yuharriku isba'ahu al-yumna. Beliau menggerak-gerakkan jari yang kanan. Jam berapa Isya? Tujuh 20. Ya. Si panjang kan enggak saya perkirakan waktunya masalahnya. Jadi yang menggerakkan jari. Dalam masalah ini itu ada, yang pertama ada 3 poin hadis. Itu yang pertama, hadis yang menunjukkan lafaz tidak menggerak-gerakkan. Jadi ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW tidak menggerak-gerakkan. Yang kedua, itu ada lafaz Nabi menggerak-gerakkan jarinya, menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tasyahud. Dan yang ketiga, itu Nabi sekedar berisyarat. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang pertama tadi lafaz tidak menggerak-gerakkan. Ada sekitar 2 hadis. Yang kedua dengan lafaz ada lafaz menggerak-gerakkan. Yang ketiga tidak ada lafaz menggerak-gerakkan atau tidak digerak-gerakkan, sekedar berisyarat. Dan ini riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga ini. Sekarang yang pertama itu hadis dengan lafaz tidak menggerak-gerakkan. Itu ada 2 hadis. Nah, itu riwayat Abdullah bin Zubair, dari jalur Abdullah bin Zubair. Ya, kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbuhi. Nabi sallallahu itu beliau sedang berisyarat dengan jemarinya, idza da'a, jika boleh berdoa, wala yuharrikuha, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Jadi tegas boleh katakan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Ini hadis yang pertama. Tayyib. Jadi ya cuma ahli hadis menelaah hadis ini, itu saya simpulkan ya, tidak terlalu panjang. Mereka simpulkan bahwa hadis ini itu ada syad padanya. Syad itu punya 2 makna. Yang pertama, syad itu hadis yang syad itu artinya
dia cacat ketika meriwayatkan bersendirian. Ya. Jadi dia tidak mampu bersendiri dalam meriwayatkan suatu hadis karena ada faktor tertentu. Ini namanya syadz. Makna kedua syadz itu dia menyelisihi rawi yang lainnya. Dia menyelisihi rawi yang lainnya. Misalnya antum di sini ada 10 orang. Ternyata ada satu orang menyelisih pendapat 9 orang. Ini namanya syadz. Hadis yang syadz. Nah, maka ini masuk dalam kategori ini. Hadis yang pertama ini dia hukumnya syadz. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tabrani, Al-Baghawi dan yang lainnya. Dari jalur Abdullah bin Az-Zubair. Jalan kulihal kesimpulannya dia hadisnya tidak kuat. Tidak kuat. Yang pertama ini. Ya, jalur kedua itu dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi jalur kedua ya menunjukkan lafaz Nabi tidak menggerak-gerakkan. Jadi tadi di akhir itu kata Abdullah bin Zubair wala yuharriku, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Nah, jalur kedua itu kata Ibnu Umar kana yadahu al-yumna ala rukbatayhi al-yumna. Nabi SAW itu meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan dan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri. Wa yushiru bi usbuhi, dan boleh berisyarat dengan jemarinya. Wala yuharrikuha. Kata Ibnu Umar, dan Nabi tidak tidak menggerak-gerakkannya. Jelas lafaznya tidak menggerak-gerakkannya. Nah, wa yaqulu annaha, dan beliau wa yaqulu innaha hudiyatus syaitan. Dan ini merupakan ya gangguan bagi syaitan. Artinya melemahkan syaitan. Dan kata beliau wa yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW itu senantiasa melakukan hal tersebut, yaitu tidak menggerak-gerakkannya. Nah, tapi hadis ini diteliti oleh para ulama ahli hadis, itu kesimpulannya hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu bagian dari hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tayyib. Ini dua hadis yang menunjukkan ada lafaz tambahan la yuharriku, tidak menggerak-gerakkan. Tidak menggerak-gerakkan. Jadi kesimpulannya hadisnya tidak kuat. Kita pindah ke pendapat yang kedua yang menggerak-gerakkan. Yang menggerak-gerakkan. Itu ada satu hadis di situ dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Itu ya potongan hadisnya summa qabada baina asabihi, lalu beliau menggenggam di antara jemarinya, fahalaqa halqatan, lalu beliau membuat lingkaran, summa rafa'a, lalu beliau angkat, fara'aituhu yuharrikuha. Maka kata Wa'il bin Hujr, maka saya melihat Nabi sallallahu yuharrikuha, dia menggerak-gerakkannya. Ada tambahan yada'u biha, berdoa dengannya. Nah, perhatikan lafaznya di sini. Jadi kata Wa'il bin Hujr, lalu saya melihat Nabi SAW itu menggerak-gerakkannya, berdoa dengannya. Berdoa dengannya. Nah, berarti bukan dari awal, tapi ketika berdoa. Kapan berdoa? Setelah salawat kan? Nah, kan tahiyat dulu. Tasyahud baru salawat. Habis itu berdoa. Jadi nanti digerak-gerakkan ketika berdoa, bukan dari awal. Bukan dari awal. Nah, sekarang hadis ini bagaimana? Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Ya, ulama ahli hadis menilai hadis ini itu hukumnya sampai derajat hasan. Ya, dari jalur ini itu hasan. Tapi apakah ketika itu langsung dada ilah yang lainnya? Dan dalam hadis tersebut, dalam ilmu hadis itu, ya ketika jalurnya sudah kuat, belum tentu hadis tersebut tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Nah, maka di sini dalam rawi-rawi hadis ini itu ada rawi hadis yang bernama Zaidah bin Qudamah rahimahullahu taala. Zaidah bin Qudamah. Dan ternyata Zaidah bin Qudamah ini beliau
menambahkan lafaz, ada ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mendatangkan lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Sementara Zaidah bin Qudamah ini menyelisih 22 rawi yang lainnya, tidak ada sama sekali lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakkan. Nah, berarti ada apa ini? Satu orang menyelisih 20 orang yang sama-sama kuat. Jadi Zaidah bin Qudamah ini rawi thiqah, boleh kuat hafalannya, kuat kedudukannya. Cuma masalahnya boleh menyelisih 22 rawi yang lainnya yang sama-sama kuat, bahkan sebagainya lebih kuat dari beliau, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya. Nah, ini jadi beliau menyelisih rawi-rawi 22, bukan satu, 22 rawi yang lainnya. Nah, maka dalam ilmu hadis ini namanya hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Jadi dia menyelisih rawi yang lainnya atau yang lebih kuat dari dia, maka dia tergolong hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Nah, jadi Zaidah bin Qudamah tadi boleh istiqoh, kuat orangnya, kuat hafalannya, tapi ya menyelisihi 22 rawi yang thiqoh yang lainnya, bahkan sebagainya lebih kuat daripada dirinya, daripada beliau rahimahullahu taala. Ya, dan semuanya itu dari 22 tersebut itu meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bin Syihab, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr, dan tidak ada satupun dari 22 ini yang menyebutkan lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Bayangkan. Jadi semua dari 22 ini yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bin Syihab, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr, tidak ada satupun dari 22 ini yang menyebutkan lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakannya. Nah, berarti ini kan namanya syadz, aneh. Satu orang berbeda dengan 22 orang. Yang semua 22 ini tidak ada menyebutkan menggerak-gerakannya. Ya, menggerak-gerakannya. Dia sendiri, boleh sendirian menyebutkan lafaz menggerak-gerakannya. Nah, jadi pahami kesimpulannya ya. Nah, sekarang ya kesimpulan para ulama. Saya simpulkan. Jadi yang pertama tadi yang menguatkan bahwa ketika tasyahud jari tidak digerak-gerakkan. Jari tidak digerak-gerakkan. Itu tadi berdasarkan dua hadis. Itu dikuatkan oleh Abu Hanifah, ya, begitu pula pendapat yang paling kuat dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, juga pendapat Ibnu Hazm rahimahumullahu taala jami'an. Jadi mereka berpendapat tidak digerak-gerakkan. Abu Hanifah pendapat kuatnya dari Syafi'iyah, begitu pula Hanabilah dan Ibnu Hazm tidak menggerak-gerakkan. Pendapat kedua dengan digerak-gerakkan, tadi kita telah sebutkan di awal, yaitu Malikiyah, kemudian sebagian kecil Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah, pendapat ketiga itu mengkompromikan, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Utsaimin menyebutkan nanti digerak-gerakkan ketika berdoa. Sebagaimana lafaz hadisnya tadi Ibnu Umar. Jadi nanti ketika berdoa baru digerak-gerakkan. Adapun Syalbani rahimahullah taala, kalau dalam sifat salat Nabi beliau jelasnya menggerak-gerakkan. Tapi dalam Tamamul Minnah kitab beliau sebutkan bahwa ya kadang digerakkan, kadang tidak digerakkan. Ini Syalbani rahimahullah taala, dan ini banyak-banyak di Indonesia yang mempelajari kitab sifat salat Nabi, ya itu karena dari situ, sehingga menggerak-gerakkan jarinya dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syalbani. Tapi dalam Tamamul Minnah boleh sebutkan Syalbani kadang digerakkan, kadang tidak digerak-gerakkan. Nah, sekarang pilih yang mana? Ya, kita kasih kaidah. Yang pertama, pendapat yang ketiga tadi di awal itu disebutkan riwayat Bukhari Muslim, sepakat hadisnya Bukhari Muslim, itu Nabi berisyarat. Tidak ada lafaz digerak-gerakkan, tidak ada lafaz tidak digerak-gerakkan. Yang ada Nabi berisyarat. Namanya isyarat. Apa itu isyarat? Isyarat itu mengandung kemungkinan. Bisa jadi isyarat itu digerak-gerakkan, bisa pula tidak. Seperti misalnya kan saya berisyarat. Ini kan digerakkan. Ya, punya uang tidak 5.000. Isyarat kan?
Di mana mobil saya? Nah, di sana kan tidak digerakkan. Ini namanya isyarat. Isyarat itu kadang digerakkan, kadang tidak digerakkan. Maka asalnya ya tidak dipahami. Jadi asalnya dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Nabi berisyarat. Tidak ada lafaz menggerakkan atau tidak digerakkan. Sekedar isyarat saja. Yang kedua, dipahami dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW sebutkan inna bis sholati syughlah. Dalam sholat itu banyak kesibukan. Banyak kesibukan. Sekarang kalau Anda sholat, orang sholat sibuk jarinya begini. Kira-kira antum khusyuk atau tidak? Kira mana lebih khusyuk kira-kira? Ada orang yang tenang jarinya, ada juga yang bergerak-gerak terus. Yang mana kira-kira lebih khusyuk? Oh, iya. Ya, ada yang tenang, ada yang menggerak-gerakkan seperti ini. Mana kira-kira lebih khusyuk ketika sholat? Inna fis sholati lasyughlah. Sungguh dalam sholat itu ada kesibukan. Nah, sisi yang ketiga, ketika dikatakan mengkompromikan hadis itu dalil ketika kuat. Ketika kuat, sementara sama-sama tidak kuat. Lafaz hadis yang menunjukkan yuharriku menggerak-gerakkan itu tidak kuat. Begitulah hadis yang menunjukkan yuharriku menggerak-gerakkan juga hadisnya tadi syadz, menyelisih 22 orang. Berarti lemah juga. Berarti kita katakan tidak bisa dikompromikan. Kembali ke asalnya yang lebih sahih, itu Bukhari Muslim, sekedar berisyarat. Sekedar berisyarat. Ya, maka ini ya dari pembahasan yang menggerak-gerakkan jari. Cuma ketika ada yang menggerak-gerakkan, jangan juga diingkari keras sekali ya kamu itu. Ya, tidak, itulah fikih. Tapi kita memilih yang paling rojih, yang paling insyaallah lebih kuat dari hal tersebut dalam masalah ini. Dan juga kita ingatkan ya, jangan menjadi orang yang merasa bangga ketika tampil beda dengan yang lainnya. Ini sebenarnya penyakit ini, menuntut ini. Ada orang merasa bangga, oh tampil beda dengan yang lainnya. Merasa lebih hebat, oh lebih tinggi ilmunya, lebih punya ilmu tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga ingin tampil beda dengan yang lainnya. Hati-hati penyakit tersebut. Nah, jadi yang sampai gara-gara ingin tampil beda. Oh saya belajar kitab ini, oh begini pendapat yang tidak dipakai oleh kebanyakan penuntut ilmu. Jadi ingin tampil beda. Hati-hati sifat seperti itu. Maka beramal dengan sunnah Nabi SAW, bukan karena yang lainnya. Betul-betul mengamalkan hadis yang kuat. Dan ini yang kita ikuti bahwa ya yang kuatnya itu tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ini asalnya. Dan sisi lain, ketika Anda menggerak-gerakkannya bagaimana? Ada yang menggerakkan cepatnya begini, cepat sekali kan? Ini masalah lagi juga di sini. Menggerakkannya bagaimana? Apakah pelan ataukah cepat atau bagaimana? Ini kan masalah lagi di situ. Iya. Jadi coba menggerakkan. Maksudnya gerakannya bagaimana? Apakah harus pelan ataukah cepat atau bagaimana? Nah, ini ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa mencari yang paling sahihnya, paling banyak. Nah, jangan sampai ya apa, dan terkadang sebagian orang kan tidak tahu apa-apa, ada yang menyangka kalau tasyahud ya menulis kata Allah. Akhirnya menulis ya Allah. Ini juga lebih jauh lagi seperti ini. Menulis lafaz Allah ketika tasyahud. Jadi ya inilah gunanya kita belajar. Kita belajar bagaimana saling mengingatkan, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang kita bisa sampaikan tentang yang menggerak-gerakkan jari ini. Jadi bukan artinya kita tidak tahu ada yang seperti itu, tapi ya itu yang kita ikuti, itu yang kita kuatkan pendapat tersebut bahwa ya tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Dan ya puluhan tahun yang lalu muncul sebagian orang yang berlebih-lebihan sekali. Gulu sampai mencela dengan celaan yang jelek orang yang tidak menggerak-gerakkan jari. Sampai menulis buku. Ya, orang Indonesia menulis buku mencela orang yang tidak mau menggerak-gerakkan jari. Wallahu musta'an. Jadi dia kuatkan pendapat menggerak-gerakkan jari. Lalu mencela dengan tulisan tersebut orang yang tidak menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahud. Ini hal yang gulu berlebihan dan tidak sepantasnya. Maka siapa yang berpendapat demikian silakan, siapa yang tidak maka silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya naktabi hadzal qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.